Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya, Willy Pujo Hidayat. Dan hari ini bonus episode lagi, yay. Bonus episode adalah sebuah mini episode yang bisa related maupun unrelated dengan e-commerce. Kali ini mungkin masih bersinggungan. Ya, sebenarnya saya mau buat jadi full episode, tapi khawatir ini bukan topik yang cocok untuk dibicarakan panjang lebar. Oke, hari ini ada isu yang menarik ya untuk dibicarakan, yaitu adanya beberapa dorongan untuk melakukan boykot terhadap e-commerce marketplace terbesar se-ASEAN ya, atau se-Asia Tenggara, yaitu Shopee. Loh kok bisa? Nah, saya mulai coba sedikit dari kronologinya dulu ya. Kita mulai dari kronologi. Ini sebetulnya kalau dibicarakan bisa sangat kompleks materinya, tapi saya coba rangkum dalam 4 poin. 4 poin aja. Kronologinya ini terkait peristiwa politik dan keamanan di Indonesia belakangan ini. Yang saya berasumsi kayaknya cuma ada di platform Twitter atau X doang gitu ya. Tapi udah mulai kemana-mana juga sih. Sehingga mungkin banyak yang mungkin belum paham dasar masalahnya itu apa. Saya coba berikan sedikit rangkuman dalam 4 poin besar. 4 poin besar, besar banget, luas sekali ya. Jadi semoga harapannya teman-teman bisa paham dengan 4 poin ini. Yang pertama, yaitu awal mula keruwetan politik ini dimulai ketika ada kelompok orang ya atau partai yang mengajukan peninjauan hukum atau judicial review ke MK terkait undang-undang pilkada. Intermezzo sedikit ya, jadi negara ini kan kalau ada trias politika mungkin teman-teman ingat ya, ada yang namanya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu yang ada kata perwakilannya, jadi ada kata DPR, DPD, DPRD, itu legislatif. Kemudian eksekutif itu yang sifatnya eksekusi, dia melakukan undang-undang, yaitu presiden, menteri, dan segala macam. Dan yang terakhir itu yudikatif yang bersifat seperti mengawasi supaya legislatif dan eksekutif itu tidak keluar dari asas fundamental negara, yaitu UUD 45 atau MK ya di sini posisinya, atau Mahkamah Konstitusi. Kalau legislatif dan eksekutif itu keluar jalur nih misalkan, itu MK langsung bisa menjadi jalan tengah. Nah, balik lagi, ada kelompok orang dalam bentuk partai ya yang mengajukan kembali UU Pilkada menurut mereka poin threshold 20% yaitu tidak sesuai dengan konstitusi atau inkonstitusional. Jadi kalau partai mau nyalon gubernur ya atau wali kota itu minimal harus ada 20% suara dari pemilihan legislatif. Contohnya gini, dari 100 orang anggota legislatif di daerah tertentu gitu misalnya, partai Willy, partainya si Willy nih cuma dapat 10 orang dari 100 orang, berarti kan cuma 10%, nggak sampai 20%. Nah ini berarti Willy, partainya si Willy ini tidak bisa mencalonkan gubernur maupun wali kota secara mandiri. Harus koalisi dengan partai lain supaya bisa totalnya mencapai 20%. Nah itu yang dianggap inkonstitusional. Mungkin pernah nanya ya, kenapa 20%? Wah panjang, pokoknya terima dulu aja 20% gitu ya. Nah undang-undang 20% ini dianggap melanggar konstitusi. Akhirnya diajukan ke MK nih. Dan akhirnya MK setuju kalau pasal ini memang tidak sejalan dengan amanat konstitusi. Masa saya mau nyalonin gubernur atau wakil gubernur harus 20% dulu suara gitu kan. Itu kan terlihat inkonstitusional gitu. Terlihat inkonstitusional. Jadi menurut MK, iya benar juga ya. Kayaknya ini nggak sesuai dengan amanat undang-undang. Yaudah diturunin angkanya jadi 7,5%. Jadi akhirnya diturunkan menjadi 7,5%. Juga batas usia pencalonan kepala daerah menjadi 30 pas pencalonan. Setelah itu MK minta ke DPR buat revisi UUD-nya, revisi undang-undang bersama dengan KPU. Udah ya itu poin 1 ya. Poin 1 yaitu adanya sekelompok orang yang mengajukan judicial review terhadap undang-undang pilkada. Oke, poin 2. Poin 2 yaitu DPR-nya harus ikut apa kata MK. Gitu kan ya. Tapi terlihat di media itu seperti berusaha untuk menganulir keputusan MK. Yang udah bener nih jadi 7,5%, mau dibalikin lagi jadi 20% dan usianya mau dibalikin lagi ke minimal 30 pas pelantikan, bukan pas pencalonan gitu. Jadi kalau pas pencalonan bisa di 29 terus pas pelantikan jadi 30 gitu, itu tidak boleh awalnya. Terus kemudian mau dibalikin lagi, dianulir lagi sama DPR. Nah, kalau itu terjadi ya DPR itu dianggap membangkang terhadap hukum. Nah, pertanyaan dari rakyat kan, emang kenapa sih harus ngoyo 20% gitu kan? Kenapa sih harus ngoyo sama umur sih gitu? Walaupun akhirnya saat podcast ini direkam ya tidak jadi ya alhamdulillah, tapi gelombang amarah masyarakat itu sudah luar biasa. Dianggapnya DPR seolah sedang memperjuangkan calon tertentu supaya bisa naik gitu ya. Saya nggak sebut apapun, pokoknya ini saya hanya menjelaskan dari sudut pandang yang sangat luas. Ya, akhirnya terjadi demonstrasi di banyak wilayah di Indonesia. Terpusatnya di Jakarta di Senayan sana dekat Selipi. Itu poin 2. Poin 1 tadi ada sekelompok orang yang melakukan judicial review terhadap undang-undang pilkada. Poin 2 yaitu DPR harusnya ngikutin tapi malah berusaha untuk menganulir walaupun akhirnya nggak jadi. Yang ketiga, poin 3 ya, di waktu bersamaan
beberapa kolega dari eksekutif ini dianggap melakukan sesuatu yang kurang pantas untuk dilakukan, yaitu menggunakan jet pribadi untuk bepergian. Saya ulangi ya, itu menggunakan jet pribadi untuk bepergian. Ini soalnya akar masalahnya dari sini. Ini kesaktian netizen yang luar biasa ya, sakti banget. Nggak cuma sekedar tahu itu jet pribadi doang, bahkan sampai tahu itu pesawatnya jenis apa dan milik siapa. Luar biasa netizen Indonesia ini, gila banget ya, salut, luar biasa. Masalahnya bukan orang naik jet pribadi ya, mungkin kita kenal banyak publik figur yang di luar negeri kayak Taylor Swift gitu kan, pasti pakai jet pribadi gitu. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya ada di masyarakat yang sepertinya bertanya lagi nih, kok ente pakai jet pribadi sih? Negara lagi carut marut loh ini. Dan itu kan mahal sekali, bisa miliaran sewanya sehari gitu ya. Duit dari mana? Singkat cerita, netizen bisa identifikasi lah itu pesawat jenis apa dan siapa pemiliknya. Setelah ditelusuri, ternyata pesawat itu dimiliki oleh Garena, ya, sebuah anak perusahaan dari CLTD, ya, induk perusahaannya Shopee. Itu poin 3. Ya, poin 4, poin 1 tadi ada sekelompok orang mengajukan judicial review untuk undang-undang pilkada. Poin 2, DPR yang harusnya ngikutin MK malah berusaha untuk menganulir walaupun nggak jadi. Dan yang ketiga, di tengah carut marut 2 ini, kolega eksekutif ini bepergian dengan private jet yang diketahui milik Garena, ya, sebuah anak perusahaan dari CLTD, yaitu induk perusahaan dari Shopee. Nah, yang keempat ini yang menarik. Poin 4 ini yang related dengan obrolan kita nih, karena dianggap, wah, Shopee main-main nih sama penguasa, ya kan? Kita boikot aja lah, sebagaimana kita boikot brand-brand besar lainnya saat ini. Panas kan akhirnya kan, dan saya rasa ini yang mungkin perlu dijadikan pertimbangan terkait boikot Shopee. Jadi itu tadi kronologinya. Yang pertama, ada sekelompok orang atau partai mengajukan judicial review untuk undang-undang pilkada. Dan yang kedua, DPR berusaha untuk menganulir keputusan tersebut, namun akhirnya nggak jadi. Dan yang ketiga, saat tengah carut-marut peristiwa politik ini, kolega eksekutif justru malah melakukan perjalanan menggunakan jet pribadi yang dianggap kurang pantas ya, karena mahal sekali. Dan yang keempat adalah keterkaitan pemilik jet dengan Shopee, ya, yaitu dengan induk perusahaan CLTD. Oke, dari situ mulai gelombang untuk boikot Shopee. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kita sekarang masuk ke masalahnya. Nah, sekarang saya lihat ini kayaknya kalau sampai boikot platform ini agak berat ya, karena yang diboikot ini platform atau wadah yang isinya orang-orang yang mungkin cuma mau nyambung hidup aja lah berjualan di platform ini gitu. Melakukan boikot ke beberapa entitas bisnis juga belakangan ini kan lagi rame ya. Dan kita atau termasuk saya juga sebenarnya bisa aja gitu kan hidup tanpa brand-brand tersebut gitu. Kalau Shopee ini gimana ya membahasakannya, dia itu terlalu besar gitu, too big. Memang saya merekomendasikan orang-orang untuk pelan-pelan keluar dari marketplace. Silakan teman-teman merujuk ke episode 34 dari podcast ini, tapi tidak semasif dan semendadak ini gitu. Butuh transisi dan learning phase yang menurut saya cukup panjang. Nggak bisa semudah itu buat orang switch dari tempat A ke tempat B. Udah nih kita boikot aja, kita pergi ke sini aja gitu, nggak bisa. Contoh beda marketplace ya, dari Shopee ke Tokopedia aja nggak bisa semudah itu gitu. Jadi butuh learning phase yang cukup panjang. Butuh transisi dan butuh waktu sebetulnya. Kalau sifatnya revolusi yang masif seperti ini langsung dipotong itu gejolak ekonominya akan sangat dahsyat menurut saya ya. Tapi kan bagus Will, ini kesempatan buat UMKM biar mandiri dan gak bergantung sama marketplace. Ya betul memang, mungkin iya gitu ya. Tapi lagi yang saya sampaikan, butuh transisi, butuh learning phase, belajar dulu, transisi pelan-pelan, geser pelan-pelan, main 2 kaki dulu. Gak bisa langsung kita boikot, itu gak bisa. Ya, bakal makin ruwet kayaknya kalau sampai itu terjadi ya. Jadi kalau ada inisiasi untuk boikot Shopee, ini mohon maaf bukan saya belain Shopee, tapi mungkin boleh dipertimbangkan kembali idenya karena ini dampak ekonominya luar biasa sekali. Solusinya gimana? Solusinya sampai berbusa nih mungkin mulai saya ngomong ya. Mungkin udah lama yang dengerin podcast saya ini juga pasti paham arah pembicaraan ini kemana. Coba lagi semua seller ya di marketplace untuk pelan-pelan keluar dari marketplace. Bangun toko online-nya sendiri. Pelan-pelan keluar dari marketplace, bangun toko online-nya sendiri. Susah Will, gila aja lu. Ya bener aja, emang susah banget sih. Emang bener susah, asli susah. Itu teman-teman akan mengalami fase gejolak dulu ya, yang luar biasa, baru akhirnya bisa tahu temponya gitu. Tapi setidaknya teman-teman itu sudah memulai. Jangan denial dulu, jangan nggak mau, jangan. Mulai dulu aja, pelan-pelan aja, pelan-pelan ya. Pelan-pelan dorong pelanggan setianya untuk transaksi di luar marketplace dengan promo-promo yang nggak ada di sana. Misalkan, kalau belanja di toko online kami langsung itu bisa gratis biaya admin.
bisa dapat subsidi ongkir untuk area tertentu dan sebagainya. Jadi coba distimulasi dengan hal-hal seperti itu dan dicoba dulu ya teman-teman. Dicoba dulu bangun toko online sendiri, pelan-pelan aja, nggak harus langsung besar, langsung laku. Dicoba dulu ya teman-teman, dicoba bangun database-nya dan mulai mandiri dalam berbisnis tanpa harus bergantung kepada platform. Oke, mungkin itu aja. Saya coba summarize ya. Yang pertama ada gejolak politik, ya, hukum dan keamanan Indonesia belakangan ini. Efek dominonya sampai ke jet pribadi yang ternyata terafiliasi dengan perusahaan teknologi. Dan perusahaan teknologi itu ternyata dimiliki atau terafiliasi juga ke CLTD yang juga induk perusahaan dari Shopee. Akhirnya muncul seruan untuk boikot Shopee. Dan di podcast ini saya sampaikan kepada inisiator ide-ide tersebut untuk kembali mempertimbangkan efek dominonya yang mungkin akan sangat dahsyat secara ekonomi. Terus kepada seller online juga harus aware nih, berarti kan oh iya ya, platform ini dinamis sekali ya, bisa ngaruh ke bisnis saya gitu. Jadi pelan-pelan coba paralel, jalan dua kaki, pelan-pelan coba paralel bangun toko online-nya sendiri. Tetap semangat ya teman-teman semuanya, semoga Indonesia bisa jadi lebih baik. Menjadi semakin baik ini artinya dimanifestasikan juga dalam kemandirian, baik itu skala makro maupun skala mikro di level UMKM ini. Mungkin itu aja bonus episode hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Conversation. Dan jangan lupa subscribe di Spotify, Noise, dan YouTube. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.